Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah secara online pada kesempatan ini. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya senantiasa ada pada kita sekalian. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah dengan kita mengheningkan waktu untuk kita mempersiapkan diri memasuki ibadah pada kesempatan ini. Amin. Mari kita mengawali ibadah ini dengan litani dari Mazmur 51 yang berbunyi demikian. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Basuhlah aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang remuk bersorak-sorak kembali. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat darimu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah Minggu Prapaskah 5 ini dengan pengakuan bahwa Allah Tritunggal, Sang Maha Pengasih dan Maha Hadir menyertai persekutuan kita. Amin. Amin, amin, amin. Mari kita bersatu di dalam doa untuk melanjutkan ibadah ini. Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau berikan kesempatan untuk kami bersama-sama berbakti kepadamu. Tuhan yang di surga, kami bersyukur atas berkat pemeliharaan Tuhan pada hari-hari yang telah lalu dalam minggu ini. Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih untuk itu semua Tuhan. Tuhan yang di surga, kami menyadari akan kelemahan kami. Ternyata di dalam kehidupan kami, dalam minggu ini, kami mengalami banyak tantangan dan kesulitan, sehingga kami tergoda untuk berbuat dosa. Begitu banyak kesalahan
dan dosa kami, baik melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, yang senantiasa ada pada diri kami, baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak kami sadari. Untuk itu ya Tuhan, pada kesempatan ini sebelum kami melanjutkan ibadah ini, kami datang kepadamu memohon pengampunan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya Tuhan. Tuhan yang di surga, terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan. Karena kami menyadari, hanya dari pengorbanan Engkau, Kristus Yesus, yang boleh menebus dan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami persembahkan seluruh ibadah kami pada kesempatan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah dengan pengampunan itu, kami hidup lebih baik lagi daripada waktu yang lalu. Dan Tuhan pimpin kami dengan berkat-berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, ya ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga, ya ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga, yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga, yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudaraku, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sekali lagi datang ke hadirat-Mu untuk memohon pimpinan Tuhan. Kami hendak bersama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu yang hadir bagi setiap kami, membukakan hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini boleh berakar di dalam hati kami, boleh bertumbuh menjadi bangunan iman yang baik, dan boleh berbuah di dalam perbuatan, di dalam sikap hidup kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita bersama membaca firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Ibrani pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti
orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman-Nya di dalam hidup kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah meyakinkan seseorang yang ragu akan pilihannya? Di dalam hidup kita mungkin menghadapi situasi di mana kita mengalami krisis kepercayaan, krisis keyakinan terhadap apa yang sudah kita pilih di dalam kehidupan. Hari ini di dalam bacaan kita, penulis Ibrani mengajak bagaimana meyakinkan orang bahwa apa yang di dalam pilihannya itu yang terbaik. Penulis Ibrani memaparkan bagaimana pilihannya itu yang terbaik dibandingkan pilihan yang lain yang ada. Nah, saudara, mari kita mau melihat kitab Ibrani dituliskan kepada komunitas orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang tinggal di luar tanah Israel. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dahulu memeluk agama Yahudi, tetapi kemudian setelah mengenal Kristus, mereka memilih menjadi pengikut Kristus. Nah, di dalam perjalanan beriman mereka mengalami persekusi. Mereka mengalami penderitaan yang begitu hebat karena pilihan mereka. Karena pilihan mereka mengikut Kristus, mereka harus menanggung kesulitan ini dan itu. Nah, di tengah-tengah situasi itu, kemudian ada sebagian orang-orang ini yang kemudian tampaknya lelah, tampaknya menyerah dengan situasi dan berpikir untuk, sudahlah, kita kembali aja ke agama Yahudi. Kita kembali seperti yang dulu, tampaknya lebih enak. Kita nggak dijauhin masyarakat, kita nggak dijauhin teman-teman kita sesama orang Yahudi. Nah, di tengah-tengah situasi itulah penulis Ibrani kemudian berusaha meyakinkan. Surat Ibrani secara keseluruhan mencoba meyakinkan orang-orang tentang keutamaan Yesus. Kenapa memilih Yesus? Kenapa Yesus adalah pilihan yang terbaik? Di dalam bacaan kita hari ini, satu bagian khusus yang kita baca berbicara tentang Yesus sebagai imam besar agung bagi setiap kita. Ya, mungkin kita jarang mendengar Yesus sebagai imam besar agung. Mungkin kita lebih sering mendengar Yesus gembalaku,
Yesus juru selamat, Yesus sebagai raja, Yesus sebagai sahabat yang baik. Jarang mungkin kita berbicara tentang Yesus sebagai imam besar agung. Nah saudara, apakah itu seorang imam? Apa sih seorang imam? Ada 3 deskripsi yang diberikan oleh penulis Ibrani tentang siapa atau apa posisi seorang imam itu. Imam pertama-tama adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi perantara penghubung antara umat manusia dengan Allah. Kita tahu di dalam tradisi Yahudi betapa berjumpa dengan Allah sesuatu yang spesial, sesuatu yang tidak sembarang orang bisa melakukannya. Kalau orang datang dengan ketidakkudusan, maka mereka bisa mati ketika berjumpa dengan kekudusan Allah. Kita tahu kisah tentang bait Allah yang disekat dengan ruang-ruang dan bagaimana hanya imam besar itu yang boleh masuk dan tidak setiap saat bebas masuk. Ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus. Di dalam agama Yahudi, imam bertugas untuk menjadi perantara, menghubungkan umat yang datang dengan keluhan, dengan permohonan, bahkan dengan ucapan syukur, ataupun pengakuan dosa mereka. Mereka butuh imam yang berbicara bagi mereka kepada Tuhan. Imam yang menyampaikan apa yang mereka inginkan kepada Tuhan dan menyampaikan apa isi hati Tuhan bagi setiap mereka. Di dalam memberikan persembahan harian, tahunan, di dalam memohonkan pengampunan dosa, semuanya adalah tugas seorang imam yang menjadi perantara. Ya, imam ini tidak hanya harus punya relasi vertikal menghubungkan manusia dengan Allah, tetapi imam ini juga kemudian dikatakan oleh penulis Ibrani harus punya relasi horizontal yang baik. Dia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan yang tersesat. Bayangkan kalau seorang imam ini pribadi yang gak sabaran, pribadi yang justru melihat orang yang salah, melihat orang yang lemah, melihat orang yang kurang, dia justru jadinya marah-marah, maki-maki, tidak mau bergaul dengan mereka, menyingkirkan mereka. Maka dia tidak dapat menjadi seorang perantara yang baik, perantara yang efektif, nggak bisa. Dia hanya bisa mengarantarakan orang misal yang baik-baik saja. Maka dia kehilangan sebagian fungsinya sebagai seorang imam. Seorang imam harus bisa memiliki bela rasa dengan orang-orang yang dilayaninya, mengerti betapa hidup itu ada banyak kelemahan, betapa manusia itu penuh dengan kelemahan dan ketidaksempurnaan. Dia tidak boleh sombong, dia tidak boleh merasa superior. Oh, saya imam, pasti lebih baik. Dia bersikap rendah hati. Dan dikatakan di dalam kitab Ibrani itu semua dilakukan juga karena dia harus mengingat dirinya sendiri adalah insan yang berdosa. Dirinya sendiri pun tidak sempurna. Karena itu dia harus bisa punya empati, melayani dengan pemahaman dan dengan kasih. Yang ketiga, saudara-saudara, seorang imam bukanlah orang yang memilih mengambil posisi. Imam bukanlah orang yang apply, mendaftar seperti orang daftar pekerjaan. Pak, saya daftar mau jadi imam. Tetapi imam adalah posisi yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan Allah yang memilih orang-orang yang akan menjadi imam. Bagi bangsa Israel, pemilihan ini terjadi dimulai sejak Harun menjadi imam yang pertama. Harun, kemudian keturunannya, anak-anaknya, cucunya, generasi-generasi berikutnya, terus sampai Tuhan Yesus, terus sampai generasi berikutnya. Generasi zaman Tuhan Yesus dan generasi-generasi setelahnya, semua imam adalah keturunan Harun. Bukan hanya Harun adalah suku Lewi, tetapi dari suku Lewi
yang dapat menjadi imam besar, imam-imam adalah secara khusus garis keluarga Harun. Ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kemudian deskripsi gambaran imam besar yang dipahami di dalam agama Yahudi ini kemudian disandingkan dengan deskripsi tentang Yesus? Bagaimana Yesus sebagai imam besar agung? Apakah sesuai deskripsi itu? Tentu. Bahkan dia melampaui segala ekspektasi. Pertama-tama, Allah menetapkan Yesus sebagai imam besar, bukan seperti Harun dan keluarganya, berdasar darah atau berdasar keturunan. Melainkan Allah menetapkan Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Apa maksudnya menurut peraturan Melkisedek? Artinya menurut cara seperti Melkisedek. Ya, Melkisedek ini adalah tokoh misterius yang memberkati Abraham di dalam kitab Kejadian. Melkisedek disebut sebagai seorang imam sekaligus raja, imam dari Allah yang Maha Tinggi. Melkisedek dipahami sebagai sebuah prototipe, sebuah percontohan keimaman yang ditetapkan langsung oleh Allah jauh sebelum keimaman Harun dan keturunannya. Nah, terlebih lagi kemudian Yesus ditetapkan sebagai imam seperti Melkisedek, dengan cara Melkisedek, artinya dia sudah imam semenjak permulaan, semenjak sebelum Harun ada. Dia sudah ditetapkan Allah menjadi imam besar bagi dunia. Sekalipun kedatangannya, inkarnasinya ke dalam dunia sebagai manusia baru terjadi bergenerasi-generasi kemudian. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam Yesus kita menemukan sosok imam yang juga bisa mengerti dan berbela rasa. Dalam relasi horizontal, Yesus adalah tokoh yang begitu penuh dengan belas kasihan. Sepanjang karyanya di dalam dunia, Yesus berjumpa dengan berbagai macam orang. Ada yang baik, ada yang menyebalkan, ada yang hidupnya saleh, ada yang hidupnya penuh dengan kesalahan, dijauhi orang, dianggap buruk, sampah masyarakat. Yesus bertemu semua. Dan kepada semuanya itu Yesus melayani dengan sebaik mungkin. Yesus menunjukkan kerendahan hati dan belas kasihan. Dikatakan di dalam Ibrani, dia menaikkan permohonan dan doa dengan ratap tangis dan keluhan. Ya, kata ratap tangis dan keluhan ini adalah sebuah frasa, sebuah istilah yang mau mengekspresikan kesungguhan, kesepenuhan hati di dalam berdoa dan menaikkan permohonan. Dan dikatakan karena kesalehannya Allah mendengarkan. Allah mengabulkan apa yang menjadi doa Yesus. Sang ilahi itu mengambil rupa manusia. Dan di dalam mengambil rupa manusia, dia kemudian dapat berbela rasa. Kenapa? Karena dia mengalami dan juga bergumul penderitaan dan kehidupan layaknya seorang manusia biasa. Allah yang Maha Tinggi adalah imam yang turut ambil bagian merasakan kelemahan, merasakan tantangan, merasakan pencobaan yang dialami oleh manusia. Perbedaannya adalah dia tidak berdosa, walaupun dia dicobai untuk berdosa. Ya, saudara-saudara, ada sebuah film yang kontroversial kalau mau dibilang, ya, sebuah film di tahun 1988, sebuah film kontroversial berjudul The Last Temptation of Christ, pencobaan yang terakhir dari Kristus. Ya, ini sebuah kisah fiksi, dan kisah ini saya tidak tahu saudara-saudara merasa nyaman atau tidak, tetapi kisah ini kemudian mencoba mengimajinasikan Yesus di dalam perjalanannya sebagai manusia, di dalam panggilannya untuk melakukan menjadi Mesias,
menjadi keselamatan. Nah, dikisahkan di dalam film itu pencobaan terakhir yang dialami Kristus adalah pada klimaks ketika dia berada di kayu salib. Ketika dia tergantung di kayu salib, melihat orang banyak, melihat segala sesuatunya. Yesus kemudian dikatakan digoda dan tergoda untuk lari dari salib itu. Lari dari penderitaan, lari dari kematian yang menantinya di salib. Dan di cerita itu kemudian dikisahkan dia berhasil gitu ya, dengan cara tertentu, dengan sebuah ilusi dan permainan mata. Yesus kemudian berhasil lari dari salib itu. Ya, dia kemudian dikatakan pergi ke desa, hidup tenang di sana, menikah, bahkan diceritakan menikah, punya anak, berkeluarga, hidup tenang sampai usia lanjut, sampai sudah renta dan tua. Kemudian di usia tuanya dia mengadakan reuni ketemuan bareng bersama dengan murid-muridnya yang lain. Dan kemudian di dalam percakapan dengan murid-muridnya, Yesus dikatakan tersadar, diceritakan di situ tersadar bahwa ternyata pilihannya untuk hidup bahagia sampai tua ternyata mencelakakan seluruh dunia. Pilihannya mencelakakan karena dunia dibiarkan hidup di dalam cengkraman dosa. Maka kemudian dikisahkan Yesus yang sudah renta, yang sudah tua itu dengan tertatih-tatih pergi kembali ke Yerusalem, pergi ke Golgota. Dan kemudian di bawah salib di mana dulu dia seharusnya mati, dia berdoa dan berseru kepada Allah, Tuhan, bawa aku kembali pada sekian tahun yang lalu. Bawa aku kembali pada peristiwa penyaliban itu supaya aku dapat menyelesaikan karya dan tujuanmu di dalam dunia ini. Dan kemudian dikisahkan itu dia kembali kepada peristiwa itu, kembali kepada salib, dan sekarang dia dengan sukarela dan sukacita menerima bagian pekerjaannya, mati di kayu salib. Saudara, sekali lagi ini adalah sebuah kisah imajinasi. Ya, saya tidak tahu kita nyaman atau tidak. Saudara mungkin tidak merasa nyaman orang mengimajinasikan kisah Yesus secara berbeda. Tetapi satu hal yang mau ditarik dari kisah ini, yang bisa kita tarik dari kisah ini adalah kita ditolong menghayati Yesus bahwa di dalam hidupnya, bahwa di dalam perjalanannya, dia mengambil pilihan-pilihan yang berat. Dia mengorbankan kehidupan, dia mengorbankan segala hal untuk dapat taat, untuk dapat hidup menghadapi segala penderitaan. Ibrani 5 ayat yang ke-8b sampai 9 menuliskan bahwa ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Di dalam penderitaan itulah justru ada kesempatan untuk taat dan percaya kepada rancangan Allah. Sebuah latihan. Di dalam penderitaan, kesempatan untuk berlatih, kesempatan untuk percaya, mempercayakan diri kepada Allah, bersandar kepada Allah. Dan Yesus berhasil. Dan Yesus dengan sempurna menunjukkan ketaatannya. Itulah kenapa Yesus kemudian dalam bagian ketiganya sebagai imam besar, dia lebih besar daripada imam-imam yang lain. Karena dia mempersembahkan bukan korban untuk mengganti dirinya, mempersembahkan bukan korban untuk mengganti umat, tetapi dia mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi seluruh dunia. Disitulah Kristus kemudian menjadi pokok keselamatan. Pengorbanan Kristus membawa dia menjadi pokok keselamatan bagi seluruh dunia, sekali untuk selama-lamanya.
Saudara-saudara, seiring Paskah yang semakin mendekat, kita seperti pembaca surat Ibrani diajak untuk memantapkan hati kita di dalam memilih Kristus. Di dalam minggu-minggu Prapaskah kita diajak mengenal, merenungkan secara lebih dalam karya, pelayanan, dan pengorbanan Kristus bagi setiap kita. Yesus Sang Imam Besar Agung menjadi pengantara kita yang terbaik kepada Allah, sebab Dia membukakan jalan yang senantiasa akan terbuka bagi setiap orang yang mau taat kepadanya, bagi setiap orang yang mau mengikut Yesus di dalam setiap jalannya. Pertanyaannya, saudara, masihkah kita terpukau dan terkagum oleh Dia? Masihkah karya Yesus menjadi sesuatu yang kita rasakan, kita hayati sebagai sesuatu yang luar biasa? Ataukah jangan-jangan bagi kita Kristus mati di kayu salib menjadi keselamatan, Dia menjadi imam besar agung bagi kita, perantara kita dengan Allah, kita anggap sebuah hal yang lumrah, kita anggap sebagai ya seharusnya begitu. Semoga tidak. Semoga kita hari demi hari terus memiliki semangat, terus memiliki tekad bulat untuk mensyukuri kasih Tuhan, untuk kemudian memilih Dia sebagai pilihan yang terbaik bagi setiap kita, dan hidup taat mengikuti Allah. Marilah kita bersama-sama menghampiri tahta kasih Allah, supaya kita menemukan rahmat, supaya kita menemukan kasih karunia yang memampukan kita melangkah sebagai anak-anak Allah di dalam dunia. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saudara yang kekasih, marilah kita saat ini bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh belajar mengenal Tuhan Yesus. Kami boleh belajar mengenal Dia sebagai imam besar agung kami. Kami bersyukur melalui Tuhan Yesus kami memiliki akses kepada Tuhan. Kami boleh datang berjumpa langsung dengan Tuhan. Sekali untuk selama-lamanya. Itulah karya pengorbanan Kristus, dan olehnya kami mau belajar bersyukur dan menghidupi hidup yang taat. Taat mengikut Kristus, taat mengikut sekalipun harus melewati penderitaan. Bapa, saat ini kami mau bersama menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa bagi pemerintahan kami, secara khusus di Kabupaten Banjarnegara. Kami berdoa supaya pemimpin-pemimpin kami, Bapak Bupati dan stafnya, serta semua orang yang terlibat di dalam pemerintahan, boleh diberikan hikmat, boleh diberikan kejujuran, boleh diberikan semangat untuk melayani, supaya di dalam setiap kebijakan,
di dalam setiap karya yang dilakukan dan dibuatnya. Semuanya untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Sekolah Kristen Deborah. Kami bersyukur Tuhan masih mempercayakan kepada kami sebuah karya pendidikan yang begitu luar biasa. Kami mau pakai kesempatan ini ya Tuhan, supaya kami boleh melayani masyarakat, untuk kami boleh melayani, mendidik anak-anak bertumbuh seturut apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu kami berdoa bagi pelayanan Sekolah Kristen Deborah. Kami berdoa untuk yayasan, Bapak, Ibu guru, staf, semua yang terlibat secara langsung mengurusi hari demi hari Sekolah Kristen Deborah. Tuhan berkati mereka dengan hikmat-Mu. Tuhan jagai dengan kesehatan. Tuhan limpahi dengan semangat dan sukacita. Supaya bersama-sama ada sinergi yang baik. Ada kekompakan di dalam melangkah mencapai tujuan yang Tuhan nyatakan bagi Sekolah Kristen Deborah. Biarlah Sekolah Kristen Deborah ini boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Dan berkati juga setiap kami Tuhan, jemaat pengampu, jemaat yang bersama-sama memiliki Sekolah Kristen Deborah. Bangkitkanlah di dalam setiap kami rasa kepemilikan, rasa mencintai Sekolah Kristen Deborah. Supaya di dalam setiap bagian yang bisa kami lakukan, kami mendukung sekolah ini boleh terus bertumbuh dan menjadi semakin baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa bagi anggota jemaat, saudara-saudari kami yang sedang bergumul di dalam sakit penyakitnya, di dalam pekerjaan dan studinya, di dalam relasinya dengan keluarga, dengan orang-orang sekitar, bahkan mungkin dengan masyarakat. Kami berdoa apapun tantangan, apapun kesulitan yang kami hadapi, kami mau percaya Tuhan, bahwa Engkau yang menyertai setiap kami. Kami mau percaya bahwa di dalam Tuhan kami menemukan jalan keluar. Dalam Tuhan kami menemukan Allah yang peduli terhadap setiap kelemahan, setiap tantangan, setiap kesulitan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan yang mendengar, dan Tuhan yang menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan sahabat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara yang kekasih,
Marilah kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nat persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Pengumpulan persembahan dapat melalui kantong ataupun amplop, dan pada kesempatan yang lain diserahkan ke gereja atau dapat ditransfer melalui rekening GKI Banjarnegara. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, menghaturkan persembahan syukur yang sudah kami siapkan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, Tuhan berkenan untuk mengkuduskan persembahan ini agar layak bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menerima persembahan hidup kami, persembahan seluruh talenta yang ada pada kami bagi kemuliaan Tuhan, baik melalui pelayanan, persekutuan, maupun melalui kehidupan kami seluruhnya. Terima kasih Tuhan, kuduskan dan layakkan persembahan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa syukur persembahan ini. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya di dalam setiap langkah kehidupan saudara. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hosiana